Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan semuanya, bertemu lagi dengan saya Said Alwani di channel sharing seputar GERD Anxiety. Jadi buat teman-teman semua yang sudah nonton video saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ya silahkan, apabila bermanfaat bisa ditonton, di subscribe dan juga like, comment, share teman-teman ya. Jadi kemarin ada yang tanya ke saya tentang pola makan pada saat kemarin atau beberapa tahun yang lalu saya kena GERD ya, GERD anxiety. Jadi secara umum teman-teman itu banyak dari para yang terkena asam lambung itu dia takut makan ya, takut makan. Jadi akhirnya dia memantang banget makanan yang katanya itu bisa membuat kambuh, kayak misalnya makanan pedas, makanan yang mengandung santan dan kopi dan lain-lain ya. Nah itu kalau saya sendiri teman-teman, terus terang saja dulu itu nggak begitu mantang, karena saya sempat 1 bulan lebih saya mantang makanan. Jadi saya pilih-pilih banget makanan yang saya makan itu, malah jadi nggak karu-karuan teman-teman ya, lemos tambah keleyengan itu, karena memang jadi asupan yang biasanya saya makan itu saya hindari betul-betul teman-teman. Akhirnya saya kembali lagi jadi makanan pedas tetap saya makan, kemudian kopi tetap saya ngopi, kemudian makanan apapun lah tetap saya makan, cuma saya batasi teman-teman. Jadi nggak kayak kayak sebelumnya saya kena asam lambung gitu ya. Misalnya kopi itu saya tiga hari sekali saya minum itu ya, dan ya memang ada sensasinya teman-teman ya, jadi perutnya begah dan seterusnya, tapi saya cuek aja, udah biarin aja gitu, paling nanti ya hilang sendiri. Karena saya juga dapat informasi kalau lambung itu dia nggak biasakan dengan makanan yang pantangan, itu akhirnya nanti akan jadi tambah nggak karu-karuan teman-teman ya, istilahnya itu lebih rentan gitu. Nah makanya saya nggak biarin itu, akhirnya saya ya tetap minum kopi, tetap makan yang pedes juga ya gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya sampai akhirnya fine. Jadi begitu saya makan pedas atau makan minum kopi itu ya biasa aja, nggak ada rasa yang istilahnya kambuh gitu, nggak ada. Jadi itu teman-teman yang saya terapkan ya di bab mantang makanan. Jadi buat teman-teman semuanya yang kena keluhan asam lambung, GERD, anxiety juga psikosomatik, itu nggak usah begitu mantang teman-teman. Ya kepengen makan itu ya, makan pedas ya makan aja, nggak apa-apa gitu. Cuma kalau itu ada rasa takut nanti sensasinya muncul atau kambuh gitu ya, jangan banyak-banyak gitu ya. Tapi itu penting untuk melatih lambung teman-teman ya, jangan sampai dibiarkan nggak makan pedas sama sekali juga, karena juga pedas juga itu ada manfaatnya juga buat tubuh teman-teman ya, bisa membuat tambah semangat itu, kemudian juga membuat badan itu jadi hangat gitu ya. Karena orang yang kena GERD itu biasanya itu karena sirkulasi darahnya kurang lancar, gara-gara mungkin disitu banyak gas kan gitu, gas dari lambungnya itu jadi badan itu agak kayak dingin gitu ya, kaki dingin, tangan dingin, kadang juga berkeringat tangannya gitu ya. Makanya banyak yang mengira itu penyakit jantung dan seterusnya, itu padahal bukan penyakit jantung itu ya butuh butuh suhu yang atau kondisi badan yang hangat teman-teman. Kalau saya begitu, jadi ya saya tetap makan pedas gitu ya, tetap makan pedas meskipun ya enggak berlebihan. Dan saya tetap terapkan teman-teman untuk pola makan, makan sedikit tapi sering. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya keluhan asam lambung itu jangan terlalu banyak ya, jadi makannya sedikit-sedikit aja ya, katakanlah paling nggak sampai sepiring lah ya, setengah piring gitulah.
itu aja udah pakai lauk dan dan yang lain-lain itu makan 4 jam satu kali teman-teman. Jadi saya setiap kali 4 jam saya makan ya. Itu lumayan lama teman-teman, sampai hampir setahun itu saya jalankan begitu ya, dan alhamdulillah membaik. Di tahun 2022 saya sudah mulai ada perbaikan gitu kan, jadi bisa untuk aktivitas gitu, karena memang dari awal saya paksa teman-teman ya. Saya pernah cerita itu untuk berjalan 10 meter aja itu sudah ngos-ngosan, sudah kayak mual, muntah, kelayangan gitu. Itu saya tetap paksa teman-teman untuk aktivitas ya. Alhamdulillah terbiasa. Yang tadinya saya banyak sensasi nggak karu-karuan rasanya, itu sedikit demi sedikit berkurang gitu. Ya karena di situ saya kira ada pengalihan pikiran teman-teman ya. Yang kalau saya diem itu saya mikiri penyakit terus, saya mikiri sensasi, waduh ini saya nebak-nebak penyakit gitu kan. Nah tapi kalau saya aktivitas itu mau nggak mau pikiran dialihkan ke aktivitas gitu ya. Tentunya ya aktivitas yang tidak berlebihan gitu. Jadi dikontrol ya, tetap dikontrol. Karena teman-teman semuanya, keluhan GERD anxiety ini itu penyebabnya itu bukan mendadak teman-teman ya, tapi pola hidup kita, pola makan kita, pola stressing kita yang mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu teman-teman, itu akhirnya kita kenanya sekarang. Nah tapi kita kepenginnya itu cepet sembuh gitu ya. Itu ya harusnya kita ya berpikir flashback ke belakang gitu kan. Oh iya ya, berarti penyakit bukan penyakit, gangguan, saya bilang gangguan gitu ya, gangguan asam lambung itu yang mana itu sensasi itu adalah alarm dari tubuh kita karena kita capek, kita sarafnya tegang gitu kan. Itu selama bertahun-tahun ya gitu. Itu kita ya sembuhnya pun juga bertahap dan itu juga kembali lagi karena faktor penyebabnya adalah pikiran, kemudian pola hidup. Itu ya sembuhnya pun juga kembali lagi ke situ teman-teman, ke pikiran, ke pola hidup gitu. Nah banyaknya kan kepenginnya cepat, instan gitu, nyari obat, kemudian berobat ke dokter gitu. Yang ada teman-teman, kalau orang yang kena penyakit GERD itu saya lihat itu ratusan teman-teman lah yang kena penyakit GERD itu, gangguan GERD itu saya bilangnya penyakit terus, gangguan GERD itu jajan dokter teman-teman ya. Pakai dokter A nggak cocok ya pindah lagi ke dokter B nggak cocok ke dokter C dan seterusnya, tapi nggak sembuh-sembuh ya karena kembali lagi itu kembali lagi ke pikiran gitu ya. Itu ada istilah lingkaran setan teman-teman. Lingkaran setan itu begini, jadi stres itu bikin asam lambung naik, asam lambung naik juga bikin stres gitu. Nah, itu jadi muter itu nggak selesai itu kalau kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita gitu. Nah cara mengendalikan pikiran kita untuk yang kena penyakit asam lambung menurut saya, dan saya jalankan dulu, itu ya dengan cara kita sibukkan diri dengan aktivitas yang menyenangkan teman-teman. Karena kan di situ pikiran kita akan mau nggak mau teralih ke aktivitas kita itu ya. Jadi hindari diem di rumah, hindari apalagi searching Google itu loh teman-teman ya, tentang penyakit nah itu dihindari betul. Itu nanti akan menambah kecemasan teman-teman semuanya ya. Jadi begitu teman-teman, pola makannya itu yang saya jalankan adalah tidak terlalu mantang makanan, tapi juga tidak berlebihan dalam hal makanan itu ya. Jadi saya makan ya sekadarnya ya, sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jadi gitu ya buat teman-teman semuanya, pokoknya sabar aja ya, karena keluhan ini itu keluhan yang insya Allah bikin teman-teman lebih baik polanya. Karena saya yakin teman-teman nanti akan membaik dengan sendirinya. Yang penting polanya diterapkan teman-teman ya, jangan semaunya sendiri ya. Udah punya keluhan begitu ya, wah itu pola hidupnya enggak ya, tetap
kacau gitu, misalnya ya begadang malamnya, kemudian makannya sering telat-telat gitu. Nah itu yang akhirnya tambah parah teman-teman, belum kecemasannya ya, belum dari pikirannya nggak bisa dikendalikan, ya sudah itu apa namanya nggak sembuh-sembuh teman-teman ya. Nah jadi itu teman-teman ya, tentang sharing sedikit tentang apa pola makan. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat, eh, jaga pola makannya ya, dan nggak usah mantang makanan ya, nggak usah mantang makanan. Dan satu lagi teman-teman, saya dulu nggak minum obat ya, nggak minum obat. Paling saya dibelikan waktu sama istri itu vitamin B kompleks teman-teman, vitamin B kompleks itu yang saya minum. Itu pun cuma sebulan, sebentar aja itu. Habis itu ya sudah saya full ya, karena saya sering melihat akun-akun YouTube juga yang membahas tentang asam lambung, juga di TikTok juga, di beberapa apa namanya sosial media yang sering saya lihat di HP itu ya. Itu saya banyak belajar juga dari situ teman-teman, pengalaman sembuh dari teman-teman yang sudah sembuh, apa yang pernah mengalami GERD anxiety. Itu polanya itu semuanya saya kira itu hampir sama, polanya hampir sama, cuma masing-masing orang itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Nah ini nggak bisa disamaratakan. Jadi ini kembali lagi ke teman-teman lagi lah, misalnya kok minum kopi kok kambuh, itu ya jangan terlalu minum kopi ya, karena ada juga yang apa terlalu lambungnya itu sangat sensitif dengan kopi, dengan kafein itu ya jangan terlalu terlalu banyak minum kopi. Atau ya monggo lah, masing-masing itu bisa disesuaikan gitu. Tapi yang penting jangan terlalu mantang teman-teman, terlalu mantang makanan, karena itu nanti akan jadi bumerang buat teman-teman itu ya. Jadi bumerang buat teman-teman, nanti akhirnya ya mau nggak mau mantang terus gitu kan. Apalagi kalau udah tersugesti di pikiran itu, waduh saya minum kopi sedikit langsung kambuh, lah itu ya kambuh beneran itu ya. Terus makan apa namanya, makan pedas langsung kambuh, itu pedas sedikit aja langsung kambuh, ya itu kambuh beneran gitu ya. Makanya sangat-sangat apa namanya itu berpengaruh teman-teman, pikiran dengan lambung dengan pencernaan itu sangat berpengaruh. Makanya buat teman-teman semuanya ya, ya ayo kita perbaiki bareng-bareng teman-teman pola makan kita, pola hidup kita itu. Yang mana sebetulnya orang sehat pun juga itu perlu teman-teman ya, jangan sampai berlebihan, jangan sampai pola hidupnya kacau gitu. Jadi tetap semuanya harus polanya harus bagus kalau kita mau sehat, kalau kita mau apa hidupnya itu terpola dengan baik gitu ya. Jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya ya, saya doakan cepat sembuh gitu ya. Ya minimal dengan sharing seperti ini, mendengarkan apa cerita-cerita dari orang yang pernah mengalami itu, buat teman-teman semuanya yang sekarang barangkali sedang merasakan keluhan yang luar biasa misalnya gitu ya, nggak enaknya luar biasa itu bisa buat hiburan lah teman-teman, minimal bisa buat menemani teman-teman yang sekarang sedang merasakan keluhan gitu. Oke teman-teman, saya doakan cepat sembuh, tetap semangat, dan konsisten jaga pola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.